Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan hadirin peserta seminar pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta. Di sini sudah ada Ibu Mentor, Ibu Neti Kusuma Dewi STR KPDN, dan para peserta seminar. Sebelum seminar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, penyampaian materi oleh rekan kita Mbak Dianita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Neti Kusuma Dewi STR KPDN selaku mentor, dan yang kami sayangi teman-teman rekan-rekan semua peserta seminar yang telah hadir pada aula di pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang telah memfasilitasi kami sebagai peserta aula ini sehingga kami bisa melaksanakan seminar dengan baik. Kemudian langsung saja pada hari ini saya akan membawakan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Pemerintah Kota Surakarta. Dengan isu yang saya ambil adalah optimalisasi peran bidan dan perawat dengan screening risiko stunting pada pasien di klinik anak RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Dianita Agna Primaning Tias, AMDK, tempat tanggal lahir Surakarta 16 Maret 1996. Saya beralamat di Mertobranan RT 3 RW 3 Pasar Kliwon Surakarta. Kemudian NIP 3K saya adalah 1996 0316 2022 212002. Kemudian di sini jabatan saya sebagai bidan terampil yang bekerja di unit kerja rawat jalan anak RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sejak tahun 2022 hingga saat ini. Sebelum ke paparan materi, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 3 September hingga hari ini 30 September 2024 dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN sendiri yaitu ada dua, dibagi menjadi dua, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K yang bekerja di instansi pemerintah Kota Surakarta. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Permen Nomor 15 Tahun 2020 tentang kompetensi P3K. Di sini P3K juga berhak mendapatkan orientasi seperti halnya CPNS. Maka dari itu Kota Surakarta mengadakan orientasi P3K untuk angkatan 1, 2, dan 3. Di angkatan 1 itu rincian pelaksanaannya adalah nomor 1 pembukaan pada tanggal 3 September 2024 diadakan secara luring upacara di Balai Kota dan via
Solowasis di tanggal 9 sampai 13 September 2024. Setelah paparan materi selama MOOC, dilakukan evaluasi akademik yang diadakan di LMS Solowasis juga pada tanggal 17 sampai 18 September. Kemudian setelah evaluasi akademik selesai, peserta mengikuti remedial yang diadakan juga di Solowasis selama 1 hari, yaitu di tanggal 19 September 2024 mulai pukul 00 hingga 11.59 malam. Setelah remedial, kemudian diadakan orientasi tempat kerja yang mana bertempat di OPD masing-masing instansi peserta bekerja selama mulai dari tanggal 20 hingga 26 September 2024. Setelah orientasi tempat kerja selesai, diadakanlah seminar seperti hari ini pada tanggal 27 hingga 30 September 2024. Sebelum saya menjelaskan tentang rencana kerja saya paparkan sedikit tentang profil Kota Surakarta. Kota Surakarta atau yang bisa disebut Solo, kota budaya, mempunyai visi atau misi. Untuk visinya berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2024. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi Kota Surakarta sendiri ada sebanyak 7 poin. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Poin yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian poin keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next. Kemudian saya jelaskan sedikit juga mengenai dinas kesehatan, yaitu dinas yang menaungi RSUD Ibu Fatmawati. Dinas kesehatan adalah dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan menjadi kewenangan daerah dan pembantuan. Tugas ini meliputi pengelolaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, pengawasan kesehatan lingkungan, serta pelaksanaan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Kemudian berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang yang terdiri dari 962 orang PNS atau pegawai negeri sipil, 0 orang CPNS, sebanyak 388 orang P3K, dan 606 orang TKPK atau tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Dari 1.956 pegawai tersebut ditugaskan di Dinas 5 Kesehatan Kota Surakarta, yaitu terdiri dari 2
Ibu Fatmawati sendiri adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Kemudian mempunyai misi, ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Next. Di sini kita memasuki materi laporan orientasinya, yaitu rencana kerja P3K. Saya dalam melakukan identifikasi isu rencana kerja saya menggunakan USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi sendiri itu adalah bagaimana pentingnya, seberapa pentingnya kasus itu diangkat. Kemudian seriousness adalah serius apa kasus itu harus segera ditangani, dan juga growth itu bagaimana jika kasus itu sudah ditangani, apa dampaknya di kemudian hari. Di Rawat Anak sendiri saya mengangkat 2 isu yang menonjol di sini adalah kurang optimalnya peran bidan atau perawat tentang screening resiko stunting pada pasien, yang mempunyai indikator urgensinya adalah 5, indikator seriousness-nya adalah 5, kemudian untuk indikator growth-nya adalah 5, dengan total jumlah 15, menempati peringkat yang pertama. Kemudian untuk yang isu kedua, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko stunting, yang memiliki poin urgensi 5, kemudian poin seriousness-nya 4, kemudian poin growth-nya adalah 4, dengan total 13, menduduki peringkat yang kedua. Maka dari itu, saya mengambil judul tentang isu yang pertama karena yang paling tinggi jumlahnya, yaitu kurang optimalnya peran bidan atau perawat dalam screening resiko stunting di klinik anak RSUD Ibu Fatmawati. Optimalisasi peran bidan dan perawat dalam screening resiko stunting pada pasien di klinik anak RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian stunting. Stunting adalah salah satu masalah gizi yang sampai saat ini di Indonesia belum terselesaikan dan akan menyebabkan dampak jangka panjang, yaitu perkembangan atau terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif pasien. Jadi anak itu tidak hanya sekedar dia pendek, tetapi juga perkembangan otak atau kecerdasannya menurun atau tidak maksimal. Menurut survei kesehatan Indonesia, di angka stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,5% di tahun 2023. Itu sudah turun sekitar 0,8% dari tahun sebelumnya. Walaupun turun, tetapi presentasi turunnya itu belum ada 1%. Jadi belum banyak turunnya. Maka ini masih menjadi masalah nasional. Dan juga sebagai nakes yang bekerja di rumah sakit, stunting ini masuk ke dalam program rumah sakit juga. Saya mengambil judul ini juga dapat berharap nanti ke depannya untuk membantu tim stunting dalam melaksanakan program kegiatannya. Dalam identifikasi isu, saya mengangkat kurang optimalnya peran bidan dan perawat dalam melakukan screening resiko stunting pada pasien di klinik anak RSUD Ibu Fatmawati itu dapat kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu misinya meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalitas
operasional sumber daya. Di sini diharapkan para nakes semuanya dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Di rencana kerja saya membuat dua program atau dua hasil kerja output yang dikeluarkan, yaitu pertama membuat form screening resiko stunting, yang kedua membuat video edukasi tentang screening stunting. Yang output yang diharapkan itu dapat menjadi formulir yang terintegrasi dengan ERN atau SIM-RS kita, serta video edukasi yang dapat bermanfaat untuk rumah sakit, serta dengan bahan promosi RS di media sosial atau nakes di puskesmas ataupun masyarakat umum. Kegiatan pertama yaitu membuat formulir screening resiko stunting. Kegiatannya yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi kepada mentor dan atasan mengenai referensi susunan draft formulir. Itu susunannya adalah pertama-tama kita menentukan jadwal terlebih dahulu untuk konsul, kemudian dilakukan konsultasi. Di dalam selama konsultasi itu ditemukan masalah, kemudian ada kritik dan saran. Kemudian setelah itu kegiatan yang kedua membuat draft formulir screening stunting, desain dan isinya susunannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi pembuatan draft. Ya, kalau misalnya ada revisi, ditambahkan revisinya yang diharapkan outputnya menjadi formulir itu. Saya akan menjelaskan tentang isinya formulirnya. Nanti saja penjelasan draft formulirnya. Kemudian next dulu. Oke, kegiatan yang kedua adalah membuat video edukasi tentang screening stunting. Seperti saya merencanakan pembuatan video edukasi tentang screening stunting. Video berupa isinya itu berupa tata cara mengenai isi grafik di buku KMS dan contoh melakukan pengukuran antropometrinya. Ini di sini saya sertakan juga bagaimana keadaan di poli ya. Ini ada timbangan, kemudian ada buku KIA pasien serta foto dokumentasi ketika saya melakukan pengukuran tinggi badan. Kemudian selama pembuatan video tersebut, tentunya saya sudah meminta izin ke pasien yang bersangkutan untuk dilakukannya dokumentasi seperti itu. Tetapi walaupun sudah dilakukan izin, tapi saya tutup wajah pasiennya karena itu masuk dalam privasi. Kemudian untuk rencana menengahnya yang pertama yaitu melakukan pengajuan draft form screening kepada unit rekam medis. Di awal saya sudah menjelaskan tentang form ini diharapkannya terintegrasi dengan ERM atau SIM-RS kita. Jadi yang kegiatan yang selanjutnya itu konsultasi untuk pengajuan formnya di unit rekam medis. Setelah dilakukannya itu kita melakukan sosialisasi pengisian form kepada para rekan sejawat. Ini dilakukan di bulan pertama. Kemudian untuk bulan kedua melakukan koordinasi dengan tim PKRS untuk pengajuan video edukasi yang mungkin bisa saja nanti diupload di media sosial RS seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi kegiatan pengisian form. Jadi setelah dilakukan sosialisasi pelaksanaan tindakan screening, kemudian dilakukan evaluasi apakah sudah benar cara pengisiannya, pengidentifikasian pasiennya seperti itu. Ini ada link tentang video mengenai cara mengisi
segala video yang sudah saya buat kemarin tentang bagaimana pengisian KMS, kemudian pasien diisi, kemudian pasien dilakukan tindakan apa saja ketika pasien datang ke klinik anak, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi saat di mana pasien kita melakukan anamnesa seperti perimbangan, mengukur berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, suhu, keluhannya pada saat itu. Demikian video edukasi dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isi formulirnya. Ini adalah isi formulirnya. Ada NIK, nomor RT, nama, alamat seperti identitas pasien. Kemudian ada pemeriksaannya, berat badan tinggi, kemudian indikator untuk sesuai WHO itu yang min 2, min 3 SD itu. Kemudian ada ini tampak juga penyakit penyerta ada atau tidak. Biasanya pasien yang datang ke poli anak itu rata-rata tidak hanya stunting saja, tetapi juga ada penyakit penyerta lain seperti mungkin TB atau asma atau demam kejang seperti itu. Kemudian penurunan berat badan atau tidak, status penimbangannya, kemudian mendapatkan vitamin A atau tidak, kemudian status imunisasinya bisa kita tanyakan ke pasien atau melihat buku KIA-nya, kemudian riwayat pemberian ASI-nya bisa ditanyakan ke pasien atau buku KIA-nya, ya. Kemudian status perawatan di situ sudah rawat jalan, rawat inap atau kondisinya bagaimana dan upaya selanjutnya. Nah, ini adalah form yang form screening yang sudah saya buat. Ini kemudian penutupnya adalah dengan adanya form screening, perawat dan bidan dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pasien agar dapat berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Indonesia dan dapat membantu tim stunting Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dalam menjalankan kegiatannya. Dan juga saran di sini adalah saya berharap dengan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan berkolaborasi serta kontribusi penuh dari pihak rumah sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dalam memajukan dan mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Terima kasih, sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Dian
Anita. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, silakan memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya ucapkan selamat dulu untuk Mbak Dianita yang hari ini sudah memaparkan laporan orientasinya. Sudah enggak ya Pak ya? Sudah. Ya, saya apresiasi dulu untuk laporan orientasinya, yaitu tentang pengenalan nilai dan etika pada instansi dengan judul yaitu optimalisasi peran bidan dan perawat dalam screening resiko stunting pada pasien di klinik anak. Sangat bagus sekali laporan orientasinya. Semoga untuk penyelenggaraan ini memang sudah membuat inovasi yang bagus ya untuk dapat menunjang layanan tentunya ya. Untuk form screening ini saat ini belum disosialisasikan belum? Belum, itu nanti teman-teman karena harus koordinasi dari Kemenkes. Nanti koordinasi dengan kepala ruang untuk jadwalnya, kemudian koordinasi dengan kepala medis juga ya. Nanti untuk bagus juga tadi ada videonya, ya, videonya juga bisa untuk sebagai juga untuk teman perawat dan bidan yang lain, gitu ya. Tentunya dapat meningkatkan kualitas pelayanan di klinik anak RSUD. Kira-kira kesannya selama mengikuti ya orientasi ini ya, mengikutinya. Terima kasih Ibu Heti atas tanggapannya. Kesan saya di sini, saya dapat menjadi ASN yang berakhlak, menerapkan ilmu-ilmu tersebut dalam pekerjaan, berpikir inovatif dan kreatif untuk menunjang kinerja saya selama di RSUD seperti itu Ibu. Alhamdulillahnya selama penyusunan ini berjalannya lancar, teman-teman juga membantu dengan sukarela. Terima kasih Ibu Heti atas bimbingannya. Tentunya untuk video ini nanti juga akan kalau misalnya akan sosial media, mohon bisa berdiskusi juga dengan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dan jangan ini sudah buat inovasi, semoga bisa dipraktekkan dan diterapkan dengan baik. Ya, terima kasih. Waktu saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mentor atas tanggapannya. Demikian acara seminar hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.